Baiklah, saat ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu limit fungsi 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya dengan mensubstitusikan semua nilai x pada fungsi tersebut dengan 3. Sehingga menjadi 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 kemudian ditambah 2. Lalu kita hitung 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3 dikali 9 dikurang 6 ditambah 2. Menjadi 27 dikurang 6 ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 23. Jadi, limit fungsi 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3 adalah 23. Untuk soal nomor 2, yaitu limit x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 untuk nilai x mendekati 2. Pada soal nomor 1 tadi, telah kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal limit dengan cara langsung mensubstitusikan nilai x dalam fungsi yang akan kita cari limitnya. Sekarang, ketika kita mencoba untuk mensubstitusikan nilai x-nya dengan 2 ke dalam fungsi tersebut, maka menjadi 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 8. Untuk pembilangnya, kita hitung 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 dikurang 10 ditambah 6. Untuk penyebutnya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Langsung kita masukkan 4 tambah 4 dikurang 8. Sehingga memperoleh hasil 0/0. Kita tahu bahwa 0/0 adalah tidak tentu. Sehingga untuk limit fungsi ini, kalau kita pakai cara substitusi dengan mensubstitusikan nilai x mendekati 2 ini ke dalam fungsi, hasilnya menjadi tidak tentu atau 0/0. Dan kita harus menghindari hal tersebut. Jadi, pada soal ini kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Kita harus menggunakan cara lain. Kalau kita perhatikan fungsi dalam limit ini, ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Ini merupakan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini dapat kita ubah ke dalam bentuk penjabaran pemfaktoran. Jadi, x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 kita faktorkan. Kita langsung tulis saja x dan x di sini karena koefisien dari x adalah 1. Sekarang tinggal kita mencari angka apa yang akan kita isi. Caranya adalah kita mencari bilangan berapa yang dikali bilangan berapa, hasilnya adalah positif 6. Dan bilangan berapa jika kita jumlahkan, hasilnya negatif 5. Berarti bilangan yang memenuhi seharusnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena negatif 3 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 6. Dan negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Jadi kita isi di sini negatif 3 dan negatif 2.
Itu adalah pemfaktoran dari fungsi x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Kemudian untuk fungsi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8, kita mencari juga bilangan berapa yang dikali bilangan berapa hasilnya adalah negatif 8. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 2. Bilangan yang memenuhi adalah bilangan positif 4 dan bilangan negatif 2. Jadi kita masukkan angkanya positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 dan positif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Jadi kita masukkan angkanya bilangan positif 4 dan bilangan negatif 2. Di bagian pembilang ada x min 2 dan di bagian penyebut juga ada x min 2. Ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 1. Sehingga hasil penyederhanaan tadi menjadi x dikurang 3 per x tambah 4. Kalau sudah seperti ini, kita langsung substitusikan saja. Menjadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 1 per 6. Jadi, nilai limit dari x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 untuk nilai x mendekati 2 adalah negatif 1 per 6. Oke, untuk soal yang nomor 3 yaitu limit fungsi x dikurang 4 per akar x dikurang 2 di mana x mendekati 4. Soal ini jika kita selesaikan dengan cara substitusi, maka kita lihat hasilnya di sini adalah 0 per 0 atau tak tentu. Sama seperti nomor 2 tadi, untuk itu kita harus pakai cara lain agar mendapatkan hasil yang bukan tak tentu. Kita lihat bentuk soal ini, penyebutnya adalah bentuk akar. Jadi, soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode merasionalkan bentuk akar atau yang biasa kita kenal dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Kalau kita lihat di sini, bentuk akar yang ada di penyebut yaitu akar x dikurang 2, sehingga akar sekawan dari akar x dikurang 2 itu adalah akar x ditambah 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mengalihkan fungsi dari x dikurang 4 dengan akar sekawan dari akar x dikurang 2, yaitu akar x ditambah 2 per akar x ditambah 2. Hasil dari perkalian ini yaitu x dikurang 4 dikali akar x ditambah 2 menjadi x dikurang 4 dikali akar x ditambah 2. Untuk akar x dikurang 2 dikali akar x ditambah 2, hasilnya menjadi akar x dikurang 2 dikali akar x ditambah 2. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan bentuk akar ini adalah mengalihkan penyebut yang ada. Untuk pembilang tetap dan penyebut yang kita selesaikan, yaitu akar x dikali akar x. Hasilnya x. Kemudian akar x dikali positif 2. Hasilnya menjadi positif 2 akar x. Lalu negatif 2 dikali akar x. Hasilnya adalah negatif 2 akar x. Dan negatif 2 dikali positif 2 adalah negatif 4. Jadi, hasil dari perkalian penyebut adalah x ditambah 2 akar x dikurang 2 akar x dikurang 4. Lalu, dalam bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini, 2 akar x dikurang 2 akar x hasilnya adalah 0. Maka penyebutnya menjadi x dikurang 4. Kemudian pada pembilang dan penyebutnya adalah x dikurang 4 dan x dikurang 4.
bisa kita sederhanakan yaitu hasilnya 1. Sehingga kita memperoleh hasil yaitu akar X ditambah 2. Kemudian kita bisa langsung substitusikan saja, yaitu akar 4 ditambah 2. Hasil dari akar 4 adalah 2, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, untuk soal limit fungsi X dikurang 4 per akar X dikurang 2, di mana X menuju 4, hasilnya adalah